Guna menekan laju inflasi di wilayah Sulawesi Tenggara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara mendorong gerakan tanam cabai, kendalikan inflasi bagi kalangan Jala Senastri di jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari. Bersamaan masa tugasnya, saya 2017. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara terus mendorong gerakan tanam cabai melalui gerakan TEDD atau Tanam Cabai Kendalikan Inflasi di berbagai kelompok masyarakat. Salah satunya Kepala Jala Senastri atau Persatuan Istri Prajurit TNI Angkatan Laut. Guna mendukung program tersebut, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara menyerahkan sebanyak 500 bibit cabai dalam rangkaian kegiatan sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah dan penggunaan QRIS di Kompleks Perumahan Lanal Kendari. Kita mengadakan namanya program TABEDI, Tanam Cabai Kendalikan Inflasi. Dan alhamdulillah ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik karena dengan adanya TABEDI ini harga-harga cabai di beberapa daerah sudah semakin lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, TABEDI ini dilakukan tidak hanya dalam kawasan pertanian, kami juga lakukan di perkarangan karena ini sebenarnya program pemerintah daerah seperti di Konawe Utara bagaimana bisa memanfaatkan perkarangan untuk bisa menghasilkan hortikultura yang produktif. Ini adalah suatu hal yang baru dan saya akan laporkan ini ke Mabes AL bahwasanya kerjasama yang baik, sinergitas yang baik antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut yang sudah ada PKS ternyata bukan hanya sekedar untuk melaksanakan rupiah berdaulat ke pulau-pulau terluar. Program Tanam Cabai Kendalikan Inflasi atau TADI yang digaungkan sejak 2022 berdampak cukup signifikan terhadap harga cabai di Sulawesi Tenggara yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengajak para petani untuk mengoptimalkan pemanfaatan kredit usaha rakyat dalam meningkatkan usaha pertanian. Hingga Mei 2023, penyaluran KUR di Sulawesi Tenggara masih didominasi sektor perdagangan besar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, hingga kini penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai 710,78 miliar rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 12.232 orang atau usaha. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara, Syarwan menjelaskan, penyaluran kredit usaha rakyat tersebut masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran senilai 322,05 miliar rupiah dengan jumlah debitur 5.142 usaha. Disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 202,92 miliar rupiah dengan 3.926 debitur, dan sektor jasa pemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 53,21 miliar rupiah dengan jumlah 1.006 debitur. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara pun mengajak para petani yang ada di daerah ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan kredit usaha rakyat dalam mengembangkan serta meningkatkan usaha pertanian di Sulawesi Tenggara. Di sisi pertanian juga ini kan ada kesempatan untuk menggunakan atau mengoptimalkan penggunaan KUR ini. Kita tahu di Sultra ini kan yang terbesar adalah sektor pertanian dan pertambangan. Nah, namun berdasarkan catatan teman-teman ya, kalau nggak salah NTP atau nilai tukar pertanian itu kan masih di bawah 100%. Mudah-mudahan dengan bisa mengoptimalkan KUR ini, para petani kan bisa mengangkat derajat ekonominya, gitu. Ini harapan kami. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara menyebut, realisasi penyerapan dana kredit usaha rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 lalu masih rendah, yakni hanya sebesar 4,5 triliun dari pagu 373 triliun secara nasional. Dan untuk tahun 2023 ini, pemerintah menaikkan pagu kredit usaha rakyat sebesar 450 triliun rupiah. Keamanan